Bertani itu adalah ibadah. Penyediaan kebutuhan pokok itu wajib dilakukan oleh setiap individu kepala keluarga. Jadi katakanlah dia menjadi kepala keluarga, maka dia wajib tuh memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, itu satu hal yang sangat penting. Berarti dia kalau sesuatu itu bersifatnya ibadah, gitu orang akan sangat semangat begitu ya itu, karena bukan hanya dunia tapi akhirat itu satu hal yang sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan lab kita, lab kamu semua. Kolaborasi intelektual teknologi dan agama dari Pusat Laboratorium Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lagi-lagi kita akan bincang terkait laboratorium, baik itu alat, metode uji, kegiatan praktikum, dosen penelitian, dan hal-hal lain yang insya Allah akan sangat bermanfaat buat kita semua dan menginspirasi kita semua. Dan pada hari ini saya berbahagia sekali kedatangan seorang tamu yang spesial. Beliau ini adalah seorang dosen di Fakultas Sains dan Teknologi dan menjadi profesor kedua di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Aktivitasnya selain sebagai dosen, beliau juga sebagai peneliti dan tenaga profesional di bidangnya. Kita sambut Profesor Ujang Maman, MSI. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa hadir di podcast lab kita, Prof, pada hari ini. Alhamdulillah dengan sehat dan senang hati. Iya, bagaimana kabar hari ini, Prof? Alhamdulillah baik-baik berkat doa semua nih. Alhamdulillah sehat, tidak kurang satu apapun. Iya. Prof datang ke UIN khusus buat podcast, kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kita akan bincang-bincang ya, Prof ya, terkait beberapa kegiatan Prof Maman di fakultas dan mungkin beberapa kegiatan lain juga yang insya Allah mungkin akan memberikan informasi yang bermanfaat buat para pemirsa dan juga buat teman podcast kita. Di Fakultas Sains dan Teknologi menjadi profesor kedua ya, Prof ya? Betul. Saya profesor kedua tahun 2019 resminya ya. Jadi terhitung April 2019, walaupun pengurusannya dari tahun 2016, jadi lumayan agak lama lah. 2016 pengurusannya, baru keluar surat atau SK-nya di 2019 ya. Itu setelah berapa lama ada bergabung di UIN Jakarta? Saya bergabung di UIN itu tahun 2000, berarti jadi guru besar ini setelah 19 tahun bergabung. Iya. Memang perjalanan yang agak panjang gitu ya. Alhamdulillah tapi. Iya, alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu, Prof, bidang yang digeluti atau yang mengampu mata kuliah apa untuk di Fakultas Sains dan Teknologi? Kebetulan saya ini mengampu mata kuliah sosiologi pertanian dan komunikasi pertanian. Dan memang itu bidang saya ya. Jadi ada dalam komunikasi itu kan ada komunikasi yang spesial untuk pengembangan petani. Jadi katakanlah misalnya petani ini perlu mendapatkan sejumlah informasi yang bermanfaat untuk mereka, tapi kita juga harus mengambil informasi dari mereka gitu. Maka di sini ada proses interaktif ya antara si komunikator dengan petaninya itu sendiri. Nah, kebetulan saya ini guru besarnya memang resminya adalah guru besar ilmu komunikasi dan pengembangan masyarakat, tapi untuk petani kira-kira. Khusus untuk pertanian ya? Betul. Jadi memang harus ada ahli yang bisa memahami, karena kan untuk berbicara dengan satu komunitas tertentu memang harus ada yang membidangi bidang-bidang tersebut gitu ya, Prof ya. Betul. Apalagi katakanlah untuk masalah-masalah petani ini kan agak kompleks ya persoalan petani sekarang itu. Misalnya katakanlah yang kita lihat sekarang
lemahnya minat pemuda untuk bertani ini kan masalah ini. Katakanlah misalnya kalau kita punya data tuh berdasarkan hasil survei antar sensus tahun 2018, nah jumlah pemuda yang bertani ini kurang dari 1%. Katakanlah misalnya kalau kita punya 20 juta, 27 juta petani, maka kurang dari 1%-nya adalah petani berusia muda. Begitu, jadi petani itu udah tua. Katakanlah usianya udah 65 tahun ke atas, 50 tahun ke atas. Nah yang muda ini sangat sedikit. Oleh karena itu harus kita genjot nih. Bagaimana para pemuda itu tertarik untuk bertani. Nah di sini barangkali program-program komunikasi itu menjadi hal yang sangat penting ya untuk mengembangkan dan menghidupkan petani, dan iya menghidupkan petani. Tentu di sini nanti harus ada teknologi modern ya. Ya mungkin. Kalau dulu kan katakanlah misalnya kalau orang bicara bertani itu kotor, betul, status sosialnya rendah, gitu, berbahaya begitu ya. Nah sekarang kan harus kita penghasilannya rendah. Iya, gitu ya. Iya. Ini harus kita ubah, tidak demikian. Itu dengan menggunakan teknologi barangkali nanti manajemen modern kita terapkan, begitu itu akan mengubah ini semua. Jadi merevolusi pemikiran atau mindset tentang petani. Betul. Karena betul, mungkin betul. juga begini Prof, mungkin ya dulu di era saya mungkin ya Prof, itu orang tua yang petani nggak menginginkan anaknya jadi petani Prof. Betul, saya kira ini masalah ya. Sampai sekarang pun kalau kita bicara katakanlah di pedesaan, orang tuanya bertani. Mereka tidak menginginkan anaknya jadi petani. Udahlah bapak aja yang jadi petani, kamu mah jangan jadi petani gitu ya. Jadi kalau begitu siapa yang mau bertani gitu kan. Jadi masalah yang kedua yang saya lihat Prof, lahan pertanian itu sudah beralih fungsi. Wah, iya betul-betul itu persoalan yang sangat serius yang harus kita sikapi ya. Saya punya data kebetulan soal masalah itu. Katakanlah misalnya hasil sensus tahun 2000, hasil sensus tahun 83. 83 kita masih punya sekitar 16 juta hektar sawah. Kemudian per 10 tahunan kita punya sensus tuh. Tahun 83, 93, kemudian 2003, kemudian ada lagi katakanlah 2013. Nah, kemudian lahan pertanian terus mengalami proses penurunan gitu ya. Dari 16 juta di tahun 83, dari 16 juta hektar di tahun 83, kemudian hanya tersisa di tahun 2013 itu hanya sekitar 8 juta. Bahkan sekarang itu tinggal 7 juta sekian. Hektar gitu ya. Berarti kan lahan pertanian itu mengalami satu proses penurunan gitu ya. Luar biasa, ini persoalan yang sangat serius yang harus kita lihat ya. Sementara penduduk kita kan semakin bertambah gitu ya. Nah, ya, kebutuhannya meningkat. Betul, tapi untuk memenuhi kebutuhan itu menjadi bahannya itu sangat kurang. Nah, jadi kan karena terkait dengan dunia pendidikan nih Prof. Mahasiswa sendiri gitu ya. Mahasiswa sendiri kebetulan Prof kan di agribisnis gitu ya. Berkaitan dengan kondisi-kondisi yang sedang terjadi saat ini gitu. Bagaimana pandangan mereka terhadap dunia pertanian itu? Itu dia ya, kadang-kadang mereka sebenarnya begini, bagi pemuda pada umumnya kalau kita bicara bertani itu di tingkat pengolahan pasca panen, apalagi kalau udah masuk ke rumah makan, di situ menjadi makanan-makanan yang enak, yang indah, orang suka gitu ya, dengan wangi-wanginya yang sangat menggugah, yang sangat menggugah lidah, menggugah gitu selera. Ya. Menggugah selera itu nggak ada masalah. Justru persoalan pertanian kita itu sekarang adalah di tingkat on farm. Jadi mereka nggak mau ketemu lumpur gitu. Lumpur. Nggak mau ketemu menanam, udah rasanya bosan gitu ya. Dan kan untuk menghasilkan uang dari sektor pertanian itu lama ya. Saya bandingkan katakanlah misalnya kalau dia punya motor, kemudian motor itu dijadikan ojek motor, begitu dia keluar rumah langsung dapat uang gitu ya. Langsung dapat uang. Tapi kalau untuk bertani, katakanlah menanam padi, paling cepat dia dapat uang setelah 4 bulan. Belum lagi kotornya itu barangkali. Kemudian belum lagi berisiko tuh kalau tanamannya terganggu hama atau kekeringan dan lain-lain, kekeringan, kebanjiran misalnya. Ini sangat berisiko kan. Akhirnya
popularitas bertani itu menjadi sangat rendah, termasuk di kalangan para mahasiswa gitu. Nah, Betul. barangkali branding image-nya harus kita ubah, jangan begini. Bertani itu menjadi sesuatu yang membanggakan gitu Berarti ini barangkali. PR ya. Betul, PR buat PR kita semua. terutama buat para mungkin tenaga pendidik, baik itu di tingkat, mungkin kan sekarang ada SMK pertanian juga ya Prof ya. Betul, betul. Ada juga pondok pesantren yang berbasis pertanian juga, yang mungkin nanti yang perlu tadi mindset bahwa menjadi seorang petani itu sesuatu yang sangat mulia. Kemudian bagaimana tadi memandang lumpur itu tidak sesuatu yang menjadi yang perlu dihindari gitu ya Prof ya. Betul. Nah, untuk mengurangi itu kan kita ada teknologi gitu ya. Jadi kita bisa Nah, menggunakan teknologi, katakanlah misalnya dengan menggunakan teknologi IT, hmm. kemudian kontrol jarak jauh dan Nah ya seterusnya. betul Itu ya. kan menjadi sesuatu yang sangat membanggakan. Justru sekarang kita harus bangun tuh yang namanya bertani itu gengsi kan begitu. Betul betul. Apa Iya. namanya? Kalau kita melihat ke negara yang tetangga gitu ya Prof ya. Betul. Nah, belum lagi katakanlah misalnya begini, kalau dalam Islam itu lebih spesifik. Apa tuh Prof? Yang pertama adalah bertani itu adalah ibadah. Kan gitu ya. Itu satu ya. Bertani itu adalah ibadah. Penyediaan kebutuhan pokok itu wajib dilakukan oleh setiap individu kepala keluarga. Jadi katakanlah dia menjadi kepala keluarga, maka dia wajib tuh memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, itu satu hal yang sangat penting. Berarti dia kalau sesuatu itu bersifatnya ibadah gitu ya, orang akan sangat semangat begitu ya itu, karena bukan hanya dunia tapi akhirat. Itu satu hal yang sangat penting. Yang kedua tentu ya kita ada dorongan dari pemerintah, penting. Dorongan pemerintah itu akan memasukkan teknologi, kemudian juga kesejahteraannya begitu ya. Nah, di mana-mana kalau kita bicara sektor pertanian itu memang apa namanya ditopang oleh pemerintah. Jadi Betul. katakanlah misalnya kalau kita agak serius sedikit ya, di mana-mana di berbagai negara yang namanya sektor itu disubsidi. Subsidi ya. Disubsidi, diberikan subsidi gitu ya. Sehingga nanti katakanlah misalnya petani itu mendapatkan kehidupan yang layak mereka. Bahkan kalau pengalaman saya ya, saya lihat di katakanlah misalnya di Jepang walaupun sudah agak lama, yang namanya petani itu ada pensiun nanti setelah dia usia tua, ada pensiun nanti untuk petani. Jadi bukan hanya pegawai negeri yang dapat pensiun, tapi petani. Petani. Karena mereka dihormati itu petani itu. Tetapi yang sangat menarik dari mereka, bagaimana mereka memperkenalkan dunia pertanian itu kepada anak-anak sejak dini, begitu ya. Katakanlah misalnya anak-anak TK diperkenalkan dengan dunia pertanian, bertani itu sangat terhormat, mulia, penting, tidak hina, membantu orang, dan seterusnya. Itu kan dimasukkan tuh ide-ide seperti itu kepada mereka sejak dini. Nah, kita juga Jadi seperti itu. teknologi modern yang di-create oleh mungkin mereka ya, orang-orang yang dalam tanda kutip itu negara yang maju dalam pertanian itu lahir karena tadi dorongan untuk apa ya mungkin kalau kita secara orang muslim dengan dorongan akidah ingin menghadirkan teknologi untuk memperjuangkan tadi supaya pertanian itu lebih maju. Betul, betul. Saya kira kalau katakanlah misalnya saya lihat gitu ya di sektor pertanian ini, ketika bertani katakanlah bertani padi atau bertani bawang merah, bertani bawang putih atau produk pertanian apapun ya. Iya. Seringkali yang namanya keuntungan itu bukan dinikmati oleh di kita nih. Seringkali keuntungan itu bukan dinikmati oleh petani, tapi dinikmati oleh para pedagang menengah atau para pedagang besar. Itu persoalannya. Jadi di si pedagang ini kaya raya gitu ya, sementara petaninya tetap miskin. Nah, ini barangkali harus kita ubah. Kalau saya melihat dengan bantuan teknologi informasi itu bisa kita ubah kira-kira begitu. Nah, itu dia. Nah, sekarang kan eranya teknologi informasi, betul. Di digital marketing atau apalah itu, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang akan langsung bisa digunakan oleh si petani. Jadi petani bisa langsung jual sendiri produknya lewat situ gitu ya Prof ya. Betul, katakanlah secara technically dia punya kelompok tani katakanlah. Kalau terus kelompok tani itu kita kembangkan, kita bina, tentu ada fasilitasi dari pemerintah begitu ya, dibantu secara teknologinya supaya dia menghasilkan produk yang bagus begitu ya. Nah, begitu produknya sudah dihasilkan, katakanlah sudah bagus, jangan dijual lewat pedagang perantara lah. Bagaimana seharusnya dari petani itu lewat IT langsung kepada
konsumen bisa langsung konsumen. membeli dari petani gitu. Nah di sini, nah ini dengan bantuan IT nanti kembangkan kan begitu ya. Jadi tadi intinya eh, berkomunikasi, Ya, memberikan penjelasan, pencerahan kepada para petani terkait minat juga kepada mahasiswa untuk tetap dalam dunia pertanian. Bukan tetap ya, artinya mereka yang punya minat ke pertanian itu menjadi merasa lebih lebih semangat bahwa betul, pertanian itu kita tuh menghidupi orang banyak gitu ya. Dengan pertanian betul. itu kita menghidupi orang banyak, apalagi sebagai seorang muslim tentu kita berharap pahala dari Allah atas pertanian yang kita upayakan. Betul, dan itu sangat mulia ya. Di Ya, dalam hadis itu kan kita sama-sama dengar ya, apa namanya, barang siapa orang yang bercocok tanam, nah, kira-kira begitu ya. Kemudian ternyata tidak berhasil dia makan, tapi diambil oleh buruh, maka insya Allah itu akan menjadi pahala kan itu. Apalagi kalau bertaninya sukses, kemudian bisa menghidupi keluarganya, wah itu luar biasa gitu ya. Tapi sebagai kita yang mengenal teknologi, barangkali kemudian kita ciptakan teknologi-teknologi yang sifatnya e-commerce gitu ya, yang langsung dapat menghubungkan antara petani dengan konsumennya begitu. nah Nah, sehingga si petani itu langsung bisa menjual produknya kepada konsumen langsung begitu. Di situ akan punya banyak keuntungan. Dan ini harus difasilitasi untuk ke arah sana begitu. Saya melihat ya, barangkali dalam Islam ada tuh apa namanya aspek-aspek manajerial yang mengarah ke sana betul gitu betul. ya. Iya, iya. Iya, Prof. Menarik sekali kalau bicara tentang pertanian, karena salah satu output dari pertanian itu memenuhi hajat hidup orang banyak ya, Prof. Ya. Betul. Tentu tadi ya itu juga berbicara tentang komunikasi, bagaimana sih komunikasi yang efektif. Mungkin ya kita akan banyak belajar juga nanti dari Prof. Maman. Tapi kali ini kita bicara dulu nih, briefnya dulu tentang hal yang terkait dengan dunia yang diguliti oleh Prof. Ujang Maman. Baik. Baik, selanjutnya Prof, tadi udah bicara pertanian ya, kalau udah jauh banget tuh kemana-mana. Iya betul. Sekarang kalau kita bicara lagi ke kampus, Prof ya, bicara lagi di kampus. Nah, bagaimana sih sebetulnya membangun karakter Islam ya bagi mahasiswa, khususnya mungkin mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus Islam, lebih khusus lagi mungkin yang di bidang sains dan teknologi gitu. Wah ini luar biasa, sangat menarik dan sangat penting begitu ya. Katakanlah misalnya membangun karakter mahasiswa seperti apa. Kalau saya mengusulkan yang harus dibangun itu adalah karakter mahasiswa yang Islam. Begitu, katakanlah misalnya dia punya keimanan yang tinggi, kemudian apa namanya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu, berakhlak baik, kemudian juga katakanlah senang menolong orang, dengan semangat belajar yang tinggi gitu. Itu kan karakter yang harus kita bangun begitu ya. Yeah. Karakter yang terus bagaimana cara membangunnya gitu. Nah kalau saya melihat katakanlah semua pembelajaran sains dan teknologi itu adalah bahagian dari pembentukan karakter, itu yang sangat penting barangkali begitu ya. Katakanlah misalnya ketika dia melihat katakanlah misalnya mengamati sebuah fenomena gitu ya. Nah, ketika kita mengamati sebuah fenomena bukan hanya menjadi kesimpulan ilmiah, bukan hanya sebagai kesimpulan ilmiah ya. tetapi itu menjadi bahan perenungan bagi mahasiswa tersebut gitu ya, untuk ternyata di sini ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya di sini. Di sini ternyata betapa ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat indah, sangat bagus, sangat bermakna, sehingga katakanlah misalnya dengan seperti itu kan dia akan merasa perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saya kira yang sangat penting. Oleh karena itu katakanlah misalnya kalau saya melihat belajar fisika, belajar kimia, belajar biologi atau belajar ilmu-ilmu yang lain itu bahagian dari proses untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu katakanlah kalau kita bicara ya, orang itu bisa jadi berpikir dangkal, hanya melihat sesuatu secara sepintas gitu. Kemudian dia bisa berpikir mendalam. Berpikir mendalam itu katakanlah mengkaitkan antara satu variabel dengan variabel lain gitu ya. Kemudian bukannya itu, tapi juga harus berpikir serius, berpikir untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Tapi tidak hanya sampai di situ, berpikir mendalam, berpikir serius, berpikir cemerlang,
berpikir cermat yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di situ yang namanya ulul albab. Itu orang bisa menyelesaikan masalah tapi makin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini barangkali yang sangat penting nih harus kita kembangkan di Fakultas Saintek ini, kira-kira seperti itu ya. Betul. Nah, itu tentunya dengan pendekatan-pendekatan ya Prof ya, untuk bisa sampai ke tahapan yang mungkin tadi baru berpikir mendalam gitu ya, tapi belum berpikir serius. Belum berpikir cemerlang. Apalagi cemerlang. Nah, itu tentunya perlu apa ya, pendekatan, kemudian perlu strategi dan teknik itu yang perlu dikembangkan oleh para pengajar mungkin ya dalam hal ini. Betul. Yang pertama dari segi pembelajarannya sendiri. Katakanlah misalnya ketika kita mengajar jangan hanya menyampaikan teori, tapi bagaimana teori itu ditinjau dari perspektif Islam. Kemudian bagaimana Islam memecahkan persoalan tadi. Katakanlah misalnya tadi, ketika kita kembali kepada sektor pertanian tadi, tidak mau bertani, lahan semakin tidak ada, begitu ya. Kemudian padahal manusia semakin bertambah, kemudian masih tergantung kepada beras. Nah, di sini harus ada solusi Islami itu. Berarti di sini Islam harus hadir sebagai sebuah solusi. Itu di satu sisi, begitu ya di sisi lain. Nah, kemudian di sisi lain juga adalah, ketika dia katakanlah menjadikan Islam itu sebagai sebuah solusi, tentu dia akan mendalami Islam kan begitu di sini, akan mengembangkan kepribadian Islam. Nah, jadi satu paket kan, ketika Islam itu jadi solusi maka dia juga harus berkepribadian Islam. Itu satu sisi. Tapi di sisi lain harus ditopang oleh lingkungan. Lingkungan itu menjadi sangat penting. Maka di situ katakanlah misalnya sholat berjamaah. Itu menjadi hal yang sangat penting. Kebiasaan katakanlah mengaji. Kemudian kebiasaan untuk mengkaji Islam secara bersama-sama, begitu ini. Jadi katakanlah lingkungan itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita kembangkan. Jadi katakanlah misalnya ada proses pembelajaran, tadi misalnya kemudian lahirlah di proses pembelajaran itu Islam sebagai sebuah solusi gitu ya. Nah, kemudian ditopang oleh lingkungan-lingkungan ini. Kalau dalam bahasa Arabnya kali bi'ah hasanah. Lingkungan yang baik tadi misalnya lihat temennya sholat berjamaah, lihat temennya juga katakanlah misalnya mengaji, kemudian saya suka melihat tuh ada masa mengaji bersama karena ada tugas dari dosennya kan begitu ya. Nah, ini bi'ah yang cukup bagus yang harus kita kembangkan, saya kira akan terbentuk. Saya kira itu menjadi hal yang sangat penting harus kita lakukan ya di fakultas, dimanapun saya kira. Betul. Di Fakultas Saintek, kemudian dimanapun saya kira di berbagai perguruan tinggi, supaya Islam itu bukan dipandang sebagai sesuatu yang menyeramkan, tapi Islam itu solusi yang cukup baik kan begitu. Oh, dibutuhkan. Itu berarti makna rahmatan lil alamin. Islam itu memberikan rahmat bagi seluruh semesta begitu. Tadi karena ada solusi-solusi itu. Ketika Islam itu lahir sebagai solusi loh, bukan hanya manfaat untuk orang Islam, tapi ternyata manfaat untuk semua umat manusia gitu. Islam adalah penyelamat untuk semua umat manusia. Itu barangkali yang sangat menarik yang harus kita kembangkan. Baik Prof, sangat menarik sekali ya Prof ya. Jadi memang tugas ya sekaligus amanah buat kita para akademisi mungkin ya, untuk bisa tadi membuat lingkungan yang mendukung buat para anak didik mungkin ya. Kalau kita bicara tentang konteks pendidikan, kita hadirkan lingkungan-lingkungan yang mendukung sehingga ketika lingkungan itu sudah begitu kental dengan keislaman gitu ya, kemudian si peserta didik diminta untuk memberikan solusi Islam, mau tidak mau dia akan terus terbawa untuk mencari solusi-solusi Islam sehingga mempelajari kembali bagaimana sebetulnya Islam menyelesaikan semua permasalahan gitu. Betul sekali ya. Baik Prof, terima kasih sekali waktunya sudah hadir di podcast kita. Insya Allah kita akan sambung kembali dan terima kasih banyak. Sehat selalu. Mungkin sebelum closing ada close statement dari Prof. Ujang Mampan buat para pemirsa. Baik, ini sangat menarik. Jadikan Islam sebagai sebuah solusi, itu barangkali intinya ya gitu ya. Oke, sehingga nanti lahir ada solusi di bidang pertanian, solusi di bidang lain-lain, sehingga lahirlah Islam sebagai rahmatan lil alamin yang memberikan solusi bukannya untuk orang Islam tapi untuk umat manusia. Itu barangkali. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Ya, tadi bersama Prof. Ujang Maman kita jadikan Islam sebagai solusi, karena ketika Islam itu memberikan solusi bukan hanya buat kita sebagai kaum muslimin tapi buat seluruh
yang ada di muka bumi ya, untuk semesta begitu. Baik, terima kasih yang sudah ngikutin podcast Lab kita, Lab kamu semua. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe, juga komen supaya kita bisa terus termotivasi untuk menghadirkan konten-konten yang lebih menarik lagi. Baik, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.